pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan bahas tentang generator. Generator ini masuk ke dalam bab induksi elektromagnetik. Materi ini untuk anak-anak SMA kelas 12 MIPA. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Mari kita mulai anak-anak. Generator adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Cara kerjanya adalah dengan prinsip induksi elektromagnet. Ada dua jenis, yaitu generator arus bolak-balik dan generator arus searah. Kita mulai generator arus bolak-balik. Generator arus bolak-balik terdiri dari magnet ini, kemudian di antara magnet ini di tengahnya ada kumparan. Kumparannya dihubungkan dengan kawat di sini, cincin luncur, kemudian dihubungkan juga dengan sikat karbon. Ini cara kerjanya adalah pada saat kumparan ini digerakkan, misalnya ke kanan, berarti di dalam kumparan atau kumparan ini memotong jumlah garis gaya. Ini ada magnet, misalnya ini utara, ini selatan, berarti ada garis medan magnet yang dari utara ke selatan ke sana. Nah, sedangkan pada saat kumparannya bergerak, misalnya ke kanan, terus muter ya sesuai sudutnya, mungkin mulai dari 30 derajat, kemudian 45, 60, 120, 150, terus 180 dan seterusnya. Maka pada saat kumparan itu berputar, terjadilah pemotongan jumlah garis gaya magnet. Pada saat ini terjadi perubahan fluks magnet seperti pada prinsip dari induksi elektromagnetik. Nah, arus listrik yang dihasilkan berupa arus bolak-balik. Karena di sini ada cincin luncur. Karena di sini ada cincin luncur dua, kemudian bisa berubah-ubah arahnya. Karena setiap karbon akan mendapatkan polaritas GGL induksi yang berubah-ubah. Jadi kutub positif dan kutub negatif secara bergantian di sini. Ya, kutub positif, negatif, kembali lagi positif, negatif, seperti itu. Nah, untuk menyalurkan arus listrik yang diperoleh dari sini lalu diarahkan ke kedua ujung kumparan, dipasangi cincin yang terpisah dan ditempelkan pada sikat karbon yang dihubungkan dengan kabel penyalur. Jadi hasil dari induksi elektromagnet atau GGL induksinya, karena kumparannya itu bergerak memotong jumlah garis gaya magnet ini, terus di sini kedua ujung kumparan ini dipasangi cincin. Nah, ini cincin luncurnya ada dua yang terpisah dan ditempelkan pada sikat karbon yang dihubungkan dengan kabel penyalur seperti ini. Nah, sedangkan untuk generator arus searah sama prinsipnya, ada magnet ini utara selatan misalnya, kemudian kumparan di tengahnya, hanya di sini ini komutatornya, di sini cincin pemutarnya hanya satu.
Perbedaannya pada generator arus searah dipasang komutator di sini yang berupa sebuah cincin, tapi cincinnya belah. Fungsi komutator ini mengatur agar setiap sikat karbon selalu mendapatkan polaritas sikat karbonnya induksi yang tetap. Sikat pertama positif dan sikat lainnya negatif. Nah, persamaan pada generator AC adalah sesuai dengan grafik sinusoida seperti itu. I sama dengan I maksin omega T, sehingga E min N D flux per dt, ini persamaan dari Faraday. Kemudian untuk perubahan waktu yang sangat kecil, maka E adalah min N D ya. Ini D flux per dt karena T-nya sangat kecil. Karena flux adalah BA cos theta, maka E sama dengan min N D. Diferensial dari BA cos theta, ini flux ya, dalam fungsi waktu dt. Min N D BA cos omega T per dt. Nah, D cos omega T dalam fungsi waktu dt ini nilainya adalah min sin, sehingga nilainya nanti nilai D cos omega T adalah min kali min di sini, sehingga nilainya adalah plus ya. Jadi ada BA, lalu ada N dan sin theta seperti ini. Ini hasilnya E N BA omega sin omega T, atau dapat juga dituliskan E M max sin omega T, atau mungkin sama dengan V juga, V max sin omega T. Dengan demikian M max adalah atau gaya gerak listrik maksimum adalah karena nilai sin ini sudutnya 90, maksimal nilainya adalah 1, sehingga ini NBA omega kali 1, NBA omega ini volt. P max adalah tegangan maksimum, V yang kayak lingkaran dipotong ini adalah flux magnetik, satuannya Weber, N jumlah lilitan kumparan, A adalah luas bidang kumparan meter persegi, B besarnya induksi magnetik Tesla, dan omega frekuensi sudut putaran kumparan radian per sekon atau omega per sekon. Ya, sekarang kita lihat contoh soalnya. Sebuah generator yang memiliki luas bidang kumparan 400 cm persegi terdiri atas 1000 lilitan dengan kuat medan magnetnya 5 kali 10 min 4 Weber per meter persegi, diputar dengan kecepatan sudut 500 radian per sekon. Tentukan besarnya GGL yang timbul pada saat garis normal bidang kumparan membentuk sudut 30 derajat terhadap arah medan magnet. Penyelesaiannya diketahui. A 400 cm persegi, ini dijadikan meter, N nya 1000 lilitan, B 5 kali 10 min 4 Weber per meter persegi ya, ya. Kemudian omeganya 500 radian per sekon. Theta atau omega T adalah 30 derajat. Ditanyakan GGL induksinya. Jadi E di sini ya, karena sudutnya 30 berarti GAN omega sin omega T. B nya 5 kali 10 min 4 ini, lalu A nya ini sudah meter persegi, ini N, kemudian omega, lalu sin 30. Ini dihitung semuanya adalah 10 sin 30 setengah, nilainya adalah 5 volt. Jadi besarnya GGL yang timbul adalah 5 volt. Seperti itu anak-anak. Sekarang kita lihat latihan soalnya. Yang nomor 1, sebuah generator yang memiliki kumparan dengan luas penampang 200 cm persegi terdiri atas 500 lilitan, diputar dengan kecepatan sudut 1250 radian per sekon. Apabila kuat medan magnet pada generator tersebut 2 kali 10 min 3 Weber per meter persegi, tentukan berapa GGL maksimum yang dihasilkan generator tersebut. Tadi sudah dibahas tentang nilai GGL maksimum. Nomor 2, hitunglah frekuensi perputaran sebuah kumparan dengan 500 lilitan
masing-masing dengan luas 20 cm persegi. Pada suatu magnet 7 kali 10⁴ Tesla, ini medan magnetnya, untuk membangkitkan tegangan yang mempunyai nilai maksimum suatu amplitudo ini 0,5 volt. Ya, ini dibalik ya. Yang ditanyakan adalah frekuensi perputarannya. 3. Kumparan berbentuk persegi panjang berukuran 20 cm kali 10 cm memiliki 500 lilitan. Kumparan ini bersumbu putar tegak lurus medan magnet sebesar 0,4 Tesla. Jika kumparan berputar dengan kecepatan sudut 40 radian per sekon, tentukanlah gegel induksi maksimum kumparan. Ya, ini dikerjakan anak-anak sebagai tugas, pasti bisa karena sudah dibahas tadi. Nomor 4. Generator memiliki kumparan berbentuk lingkaran dengan luas penampang 10 meter persegi. Berada dalam medan magnet homogen 20 Weber per meter persegi. Lilitannya sebanyak 8.000 lilitan. Pada saat kumparan berputar dengan kecepatan angguler 30 radian per sekon, maka tentukan beda potensial maksimum yang dihasilkan di ujung-ujung generatornya. Nah, ini juga sama, menghitung beda potensial atau GGL pada generator. Ya, sampai sekian dulu anak-anak pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Salam sehat selalu, terima kasih, selamat pagi. Jangan lupa pesan Ibu 3M.